Itu loh. Oke. Sebab pertama tadi kita beda pendapat karena beda dalil. Sebab yang kedua kita beda pendapat karena sama dalil. Itu tadi. Tidak boleh la yamassuhu illal mutahharun. Coba lihat surah Al-Waqiah juz 27. Itu tadi menandakan apa? Beda-beda. Beda-beda kan? Nah, ada nanti apa tadi? Apa tadi suci? Apa tadi suci? Nanti beragama Islam dan berwudu. Mana kedua? Yang dimaksud suci yang penting beragama Islam. Berarti walaupun Anda haid, boleh menyentuh Al-Quran kalau pendapat kedua. Kalau pendapat Syafi'i tidak bisa. Kalau pendapat kedua boleh. Ya. Nah, pendapat ketiga. Tadi pendapat kedua agama Islam. Bagaimana kalau orang kafir? Ah, pendapat ketiga. Ada mengatakan, mutahharun itu suci yang dimaksud adalah malaikat. Ada namanya malaikat penjaga Al-Quran. Namanya malaikat mutahharun. Jadi jangan kira bapak-bapak, ibu-ibu, jumlah nabi itu cuma 25, itu banyak. Ya. Oke. Kemudian, jangan kira jumlah malaikat itu cuma 10, itu banyak. Termasuk ini, malaikat penjaga Al-Qur'an namanya malaikat mutahharun. Atau di dalam surah Al-A'la itu Iqra, ya surah Al-Alaq, Iqra falyad'u nadiyah sanad'u, ada yang bisa sambung. Falyad'u nadiyah sanad'u, ada sambungannya. Zabaniyah. Zabaniyah. Bagus, Zabaniyah. Coba lihat nanti terjemahannya surah Al-Alaq itu, ya, 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 ya. Coba. Zabaniyah itu adalah malaikat, malaikat, ya, malaikat yang siksa kita di neraka. Nauzubillah, ya. Begitu. Itu namanya nama malaikat. Jadi kalau malaikat penjaga surga, penjaga neraka namanya malaikat Malik, itu cuma penjaganya, ya, mungkin di pintu atau dia mungkin security-nya. Oke? Tapi yang smackdown kita di neraka malaikat Zabaniyah. Yang blender kita, yang kasih kungfu, yang kasih KO kita di neraka itu malaikat Zabaniyah. Jadi kalau malaikat Malik cuma najagai, ya kan? Tapi yang smackdown kita, yang gulat kita, yang banting-banting kita, yang setrika kita, yang hukum kita, malaikat Zabaniyah. Itu ya. Pendapat ketiga tadi. Jadi mutahharun jadi masuk adalah malaikat penjaga Al-Quran. Itulah adalah malaikat. Itulah ya. Karena manusia kan kotor. Manusia kan kotor. Manusia kan kotor. Maka di sini katakan yang suci adalah itu malaikat. Jadi malaikat yang paling bersih. Ya kan kita kan suka berdosa, mohon maaf, belum lagi kotoran. Ya boleh rambut ada kotorannya, telinga ada togeannya, hidung ada tengongok. Nah, ya kan banyak kan kita kotor kan. Maka pendapat ketiga adalah yang dimaksud suci adalah malaikat. Kalau begitu, pendapat ketiga implikasinya orang Kristen boleh menyentuh Al-Quran. Ya, kalau tadi implikasinya yang pertama berwudu, berarti kalau tidak berwudu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Yang kedua, yang penting Islam. Berarti walaupun orang haid boleh menyentuh Al-Quran. Ketiga, yang dimaksud ini adalah malaikat karena dia adalah termasuk yang suci. Di ayat ini tidak boleh disentuh kecuali malaikat penjaga. Malaikat penjaga itu namanya mutahharun, malaikat pensuci-suci. Ya, oke. Kalau begitu, aplikasinya, efeknya apa? Orang Kristen boleh saja membaca atau memegang Al-Quran. Dan ini terbukti 10 tahun yang lalu lebih ada namanya Irene, mantan biarawati, ya. Dia juga ternyata belajar Al-Qur'an. Karena dia belajar Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an, dalam hal ini terjemahnya, dia langsung menjadi muallaf. Jadi jangan juga terlalu ekstrim. Tidak boleh orang Kristen baca Al-Qur'an. Haram itu, ya kan? Ada pendapat ini, malaikat yang dimaksud ini berarti boleh saja. Walhasil kan ada terbukti sudah banyak orang Kristen, bahkan pendeta, pastor atau biarawati, oke, yang menyentuh Al-Quran, yang memegang Al-Quran, yang membaca Al-Quran, itu ternyata masuk Islam. Masya Allah, itu ternyata masuk Islam. Itu kan barakat Al-Quran itu luar biasa, ya. Jadi yang dua itu baru dua ya. Yang ketiga, yang pertama tadi orang beda pendapat, beda dalil. Yang kedua sama dalil. Yang ketiga, saya mau kaji analisisnya ibu-ibu semua ini. Kira-kira ada yang bisa tebak? Poin ketiga apa? Hmm.
Pak Awi, Pak Kafrawi, bisa tidak tebak? Orang beda pendapat. Poin ketiga sebabnya apa? Hmm. Kalau sebab pertama beda dalil, yang sebab kedua sama dalil tapi beda interpretasi, beda pemahaman. Kalau poin ketiga ada yang bisa tebak? Apa kira-kira? Ibu Marni, Ibu Jus, Beda Pak masa, Mail. Beda Apa? Apa? mazhab. beda waktu, beda masa. Bukan, bukan. Ibu Jusna apa? Ah, Kadang-kadang juga karena berbeda mazhab, ya itu nih, Pak. itu nih beda mazhab, beda interpretasi, ya kan? Jadi kenapa ada beda-beda mazhab ini nih? Jadi ini nih kita bicarakan orang beda mazhab, beda pemahaman, beda organisasi NU Muhammadiyah, Wah dan seterusnya. Ya sebab utamanya yang paling besar karena memang beda dalil. Yang kedua sama aja dalilnya, sama-sama di Al-Quran, ayatnya sama tadi Al-Waqiah, ya. Tapi itu tadi beda interpretasi. Sekarang poin yang ketiga, kita beda dalil. Kita beda pendapat karena tidak ada dalil. Ini. Jadi kita semua bicara dalil ini ya. Orang itu berpendapat harus ada dalilnya, ayatnya, Al-Qur'annya, hadisnya. Jadi ini juga contohnya. Orang beda pendapat tadi karena beda beda dalil. Oke. Ini sama dalil. Oke. Satu dua ada dalilnya. Orang beda pendapat ini poin ketiga. Mohon maaf, tidak ada ayatnya. Mohon maaf, tidak ada hadisnya. Biar hadis palsu tidak ada. Hadis hadis lemah tidak ada. Maka orang di sini memungkinkan banyak terjadi perbedaan pendapat. Saya berikan contoh. Saya terlambat sholat duhur tadi karena macet. Imam saya adalah Ustaz Kafrawi. Karena saya sokbo, nah bilang orang kan sokbo, ya, ya. Ibu Yeni biasa jadi dengar sokbo atau masbuk, ya, sokbo ki terlambat. Jadi karena sholat duhur 4 rakaat, saya karena kena macet terlambat, masbuk sokbo terlambat, maka saya baru datang di rakaat ketiga. Berarti saya sokbonya 2 rakaat, ya. Siapa imam saya? Ustaz Kafrawi. Nah, setelah Ustaz Kafrawi menyelesaikan sholatnya 4 rakaat, tentu saya yang sokbo, apa yang saya lakukan? Berdiri kan? Berdiri. Berarti saya menambah lagi 2. Karena saya sokbo, saya masbuk. Nah, ketika saya berdiri, berdiri karena saya terlambat, tiba-tiba ada Ustaz Ismail, ada Pak Ismail langsing mau menjadikan saya imam, ya, mau menjadikan saya imam. Kan saya tadi sudah jadi makmum. Siapa imam saya? Pak Keperawi. Saya sobo makmumnya itu Pak Keperawi, ya. Tapi ketika sudah disolat orang, Pak Keperawi sudah 4 rakaat, saya sobo berdiri. Pak Ismail, saya kira yang saya terlambat, ternyata Pak Ismail lebih terlambat lagi. Mau menjadikan saya di imam. Pak Ismail pernah melihat kasus-kasus begini? Terutama yang laki-laki ini, pernah lihat Pak Ismail? Halo Ustaz. Ya, jadi kalau begitu Pak Ismail, tindakan Anda apa? Mau jadikan saya jadi imam atau sholat sendiri? Bagaimana? Kalau saya biasanya Ustaz menunggu yang lain Ustaz. Ada orang Maksudnya lain menunggu datang yang baru. lain? Maksudnya ada di belakang saya lagi yang lain itu baru salat berjamaah bersama Ustaz. Tidak Oh, menjadikan tidak mau gitu. jadikan itu. Kalau tidak ada, Iya. Mi, bagaimana, Mi? Salat salat individu, Sholat individu sendiri? Ustaz. Oke, oke, oke. Sebelum kita menentukan, kasus ini tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya, tidak ada riwayatnya. Kenapa? Kenapa? Karena kasus ini tidak pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Tidak pernah terjadi pada masa sahabat. Kenapa? Sahabat tidak pernah begini. Masbuknya masbuk. Ini namanya masbuk, masbuk lagi. Iya kan? Masbuknya masbuk. Jadi kalau masbuk ada sahabat beberapa kasus terjadi masbuk. Nabi memberikan tuntunan kalau masbuk begini. Oke, cukup. Kalau dalil tentang masbuk ada. Tapi dalil tentang masbuknya masbuk, menjadikan masbuk jadi imam, ini pada masa Nabi, pada masa sahabat, tidak pernah terjadi. Pecahkan rekor kita. Pecahkan rekor, ya kan? Saking kita malasnya, ya kalian tidak apa-apa. Bukan antara malas dengan kesibukan ya, atau macet, namanya Makassar. Ya, yang penting kita sholat. Tapi kasus ini terjadi, banyak terjadi. Terutama di kota-kota besar. Oke, kalau begitu, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan tidak boleh. Seperti sifatnya Ustaz Ismail. Tidak boleh. Tidak boleh lagi jadikan makmum. Jadikan imam. Tidak boleh.
Saya tadi sudah berniat apa? Makmuman lillahi ta'ala. Karena imam saya peka perawi. Masa berubah niat? Sholat berubah niat berarti batal. Tapi mana dalilnya? Tidak ada. Cuma begitu kita di dalilnya. Dalil-dalil, bukan dalil Al-Quran, dalil hadis. Dalil-dalil oh tak. Akal, nah bilang orang, ijtihad namanya. Akal atau metodologi, ilmu. Ya, jadi tidak boleh. Itu tadi dalilnya. Kan Anda sudah jadi makmum. Kenapa lagi berubah niat? Berubah niat berarti batal dong sholatnya. Tidak boleh ganti-ganti niat. Satu sholat. Ya kan? Pendapat pertama. Tidak ada dalilnya. Tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya. Cuma pakai apa? Ini. Itu tadi ruang lingkup akal. Akal dengan kolbu tadi tafsir. Ini akal. Yang kedua, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad mengatakan boleh. Mana dalilnya? Hadisnya, ayatnya tidak ada. Tapi dia mengatakan begini. Ya, oke, tadi dia makmum, tapi sudah habis masa kontraknya. Namanya orang berjamaah, imam berdiri, kita berdiri. Duduk, duduk. Ruku, ruku. Sujud, sujud. Itu kan berjamaah. Tapi Pak Kafrawi sudah salam. Imam saya sudah salam. Duduk. Saya berdiri. Berarti sudah habis hubungan. Sudah habis masa kontrak saya. Kos-kosan saya ini sudah habis istilahnya. Kalau begitu, ada yang ambil kos-kosan saya, tidak apa-apa. Ya kan habis nih masa kontraknya. Begitu pula. Karena sudah habis. Oleh karena itu, sekarang saya jomblo. Kalau ada yang angkat saya jadi imam, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya, berarti kemudian Imam Syafi'i menambahkan, walaupun tidak ada dalil secara khusus, Imam Syafi'i mengatakan ada dalil secara umum, yaitu saya sholat sendiri, pahalanya satu. Tapi kalau saya sholat berjamaah, dalam riwayat ada mengatakan 25, dalam riwayat yang kedua, hadis yang kedua mengatakan itu afdolnya 27 derajat. Jadi daripada saya dapat satu barakah, satu berkah, satu derajat, lebih baik saya dapat 27 derajat. Maka saya sholat berjamaah. Ya, jadi dua pendapat ini tadi disebabkan apa? Tidak terjadi pada masa Nabi. Mohon maaf, saya harus akui. Ya, tadi di dunia kedokteran rokok. Oke. Tapi ada orang di luar sana, indikator baik atau tidaknya, indikator beriman atau tidaknya, itu orang gara-gara rokok. Ya, mohon maaf, rokok tidak ada terjadi pada masa Nabi. Ada kira-kira Marlboro, Isamsu, apalagi Klasmel pada masa Nabi. Tidak ada bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, tidak ada. Ya, saya juga sekarang kan tidak merokok. Ya kan tidak juga aman. Oke. Tapi saya juga tidak boleh menyakiti orang yang merokok. Bukan gara-gara merokok, tidak boleh dipercaya itu. Bukan ustaz itu karena merokok. Bukan kiai itu karena merokok. Jangan. Bukan itu indikatornya orang ustaz atau kiai. Lihat ke sholatnya, lihat ke agamanya. Ya kan? Oke. Kecuali ibu-ibu pilihan, saya tidak suka calon suami yang merokok. Oke, itu pilihan. Ya, saya alergi asap rokok. Oke, itu pilihan. Ya, tapi kalau dalil, mohon maaf, kasus rokok, kasus yang ketiga, tidak ada dalilnya. Ya, sahabat tidak pernah merokok, pada masa Nabi tidak ada Marlboro, ya kan? Tidak ada Isamsu, tidak ada. Apalagi Fafe, rokok elektrik. Ya, maka kalau begitu, ini namanya perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan haram itu rokok, ada yang mengatakan boleh-boleh saja itu rokok. Mana dalilnya? Mana hadisnya? Secara umum tidak ada. Secara khusus tidak ada. Ya, tidak ada secara khusus. Nabi tidak pernah ayatnya juga tidak ada rokok dalam Al-Quran, tidak ada. Mana rokok dalam Al-Quran? Iya kan? Tidak ada. Itu. Ya, berarti kita beda pendapat. Jadi kita ini saking giat-giat bertengkar, berdebat tentang rokok. Oke, dunia medis silahkan jelaskan tentang medis itu tadi. Ya, silahkan. Tapi kalau dunia agama tentang rokok, itu ternyata hal yang ketiga. Kita beda pendapat gara-gara tidak ada dalil secara khususnya. Makanya saling menghargai saja. Kalau begitu, ya. Dan saja. Oke, 5 menit sebelum kita tutup, sudah azan di rumah saya. Mohon maaf kalau besar suaranya karena pas depan rumah ini masjid. Iya. Oke, ada yang ingin bertanya sebelum kita semua berwudu dan menunaikan sholat asar berjamaah atau bersama keluarga kita, silahkan. Ada yang ingin bertanya, tafadhal. Izin Ustaz. Izin Jadi Ustaz. kesimpulannya tadi Pak Ustadz, perempuan yang dalam kondisi haid bisa memegang mushaf? Kalau pendapat kedua dan pendapat ketiga, boleh. Ya. Oke. Ya, kalau pendapat kedua, pendapat Iya, ketiga karena boleh. Tapi kalau pada menurut Imam dasarnya Syafi'i kita tidak boleh. kalau haid, Tapi Pak kalau Ustadz, menurut imam seminggu lain, ya seminggu boleh-boleh tidak saja. pegang Apalagi Al-Quran. sekedar membaca
sekedar belajar, boleh. Nah, boleh Ibu Jusna, ya. Sama juga Ibu Jusna, orang haid tidak boleh masuk masjid. Majelis taklim, Ustaz. Tidak, kenapa di masjid haid kah? Padahal maka dengar ceramah. Oke. Pendapat pertama, oke. Dulu memang orang haid tidak boleh masuk masjid. Kenapa? Menetes, bau, kotor, najis. Oke. Mohon maaf, sekarang ada swab test. Ada lore. Ya, ada lagu dengan lore herbal, apa biasa itu artisnya supaya tidak bau, apalagi berapa lagi? Ada panjang 35 cm, 40 cm, ada yang bersayap, tidak bersayap. Aku tahu Ki. Iya, karena biasa kan berikan makna. Iya kan? Iya. Saking Tahu pernah ya, Ustaz. apa boleh buat? Iya, ada kan begitu. Iya kan? Jadi istilahnya aman nih sekarang, aman. Aman. Iya kan? Jadi dulu ada ulama mengatakan haram. Kenapa? Ini rumah Allah, jangan kotori, jangan kasih bau, jangan kasih menetes, jangan kasih najis. Iya kan? Warna merah, jijik orang lihat. Oke, tapi sekarang sudah ada teknologi, tidak tembus, tidak kentara itu. Apalagi pakai parfum, pakai apa, tidak ada nih bau-bau apa, ya kan? Nah, jadi ulama kedua yang modern, boleh-boleh saja. Yang penting ada maslahatnya. Misalkan sekedar pengajian. Yang penting jangan sholat di masjid. Jangankan sholat di masjid, di rumah saja tidak boleh sholat kan kalau orang haid. Nah, tapi kalau sekedar ikuti majelis, dan ingat, jaga juga pembalut. Kalau kotor kalau banyak mie dirasa full mie ganti ada cadangan tak ya kan? Ada cadangan tak dan seterusnya. Begitu. Jadi sekarang memang perbedaan-perbedaan pendapat. Saya berikan contoh lagi karena kita dunia medis. Ada namanya inhaler. Ya, Ibu Fatma, Ibu Yeni tahu inhaler yang orang apalagi penyakit apalagi apa Asma, Pak, asma asma. asma. Ulama dulu orang yang pakai inhaler ketika puasa Ramadan, ulama dulu mengatakan membatalkan wudhu, membatalkan puasa karena kasih masuk, ya kan, inhaler. Tapi ya ulama modern setelah berdiskusi dengan dokter ternyata coba lihat kalau kita sekarang makan coto, makan roti betul melalui mulut, tetapi ujung-ujungnya kemana? Lambung, usus lambung, ya. Makanya tidak boleh kalau orang puasa siang-siang makan coto atau minum air karena melalui mulut, tenggorokan, usus dan mentok ke lambung. Makanya kita kenyang, ya kan? Oke. Tapi inhaler ada yang tahu lari ke mana? Tidak ke lambung, ya kan? Tidak ke usus, tidak ke lambung. Betul, lewat mulut, lewat tenggorokan, tapi beda pipanya, beda salurannya, istilahnya. Lari ke mana? Ada yang bisa bantu saya? Paru-paru, Pak Ini bukan Ustaz. orang kesehatan, tapi saya mengajar sudah 5 tahun di kedokteran tentang Ke studi paru-paru, Al-Quran dan Ustaz. integrasi. Betul, ke paru-paru kan? Ke paru-paru kan? Kenapa orang minum atau makan batal wudu, batal puasanya? Karena mentok ke paru-paru. Mentok ke lambung. Lambung berarti kenyangki. Tapi orang inhaler tidak ke lambung, ke paru-paru. Berarti tidak sampai ke lambung. Kecuali misalkan Ibu Marni ada asmanya tidak Ibu Marni? Tidak jadi? Alhamdulillah tidak, Ustaz. Alhamdulillah tidak. Kalau Ibu Marni tidak ada di asmanya, mentang-mentang tahu fatwa bahwa ternyata inhaler boleh ji, kemudian sengaja haus ke Ibu Marni, langsung inhaler begini, sengaja, itu batal. Batalnya ada 2 faktor, karena sengaja. Yang kedua, karena Ibu Marni tidak tahu caranya, maka ada orang kalau inhaler tidak terbiasa masuk ke lambung. Tapi kalau orang yang memang penyakit asma, dia semprot begini, dia tahu caranya itu, dia tahu caranya, tahu bagaimana. Mungkin ibu-ibu juga tahu caranya. Jadi dia kalau semprot lari ke lambung. Tapi kalau orang yang tidak tahu caranya, kalau orang tahu caranya semprot lari ke paru-paru. Tapi kalau orang tidak tahu, orang sota-sota, ya kan, semprot lari ke lambung. Nah, kalau lari ke lambung berarti sama dengan minum atau makan, itulah batal. Ya? Tapi kalau ke paru-paru ini, iya, tidak kan? Dan seterusnya. Begitu ulama-ulama klasik modern berbeda wilayah apa itu beda-beda pendapat orang. Itu namanya ijtihad. Oke, tadi ada yang mau bertanya 2 menit sebelum kita tutup habis waktu. Masih ada mungkin sedikit tadi Ibu Mardi atau siapa tadi mau angkat bicara, silakan. Izin tadi Ustadz, saya mau bertanya tadi, kan tadi disebutkan bahwa ada banyak malaikat.
Ada Iya. banyak nabi, namun kenapa yang lebih dikenal itu 10 malaikat, 25 nabi dan rasul. Kenapa tidak diperkenalkan dengan yang lainnya begitu, Ustaz? Oke, bagus. 25 nabi dan rasul itu 25 nabi sekitar Mekah Madinah. Ya, oke. Dan 25 nabi dan rasul ini yang ada namanya di Al-Qur'an. Nah, oke. Dan 25 rasul ini adalah yang mudah dihafal atau minimal sampel yang mudah dihafal. Jadi salah Ustaz kalau mengatakan nabi dan rasul hanya 25. Itu salah. Tapi nabi dan rasul yang wajib dihafal atau wajib diketahui atau yang ada dalam Al-Qur'an itu 25. Jadi ya, kalau dalam riwayat itu seorang sahabat pernah bertanya, berapa jumlah nabi dan rasul? Apa kata Nabi Muhammad? Jumlah nabi semuanya adalah 123.000 kalau tidak salah. Berarti 100.000 lebih jumlah nabi. Ya, mungkin di Bone ada nabi, mungkin di Goa ada nabi, wallahu alam. Ya kan? Yang penting sebelum Nabi Muhammad, banyak nabi. Mungkin di Amerika dulu ada nabi, tapi tidak tahu namanya. Apakah Nabi Malek, Nabi John, Nabi Mikael, apakah Nabi Sangkala, Nabi Baco, tidak tahu namanya. Ya kan? Tapi nabi yang Arab-Araban dekat Mekah dan sekitarnya itu 25 ya, yang dekat dan yang memiliki jalur silsilah dari Nabi Muhammad. Jadi itu Musa apa dan sebagainya istilahnya selusurunna Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, kakeknya atau om kakek begitu. Nah, makanya ini jalur ke Adam. Ini yang paling gampang dianut ya. Satu. Oke. Kemudian malaikat juga banyak. Malaikat juga banyak ibu-ibu. Di Al-Quran tadi ada juga beberapa. Cuma memang yang wajib diketahui sebagaimana hadis Nabi itu cuma 10. Ya. Nah, jadi ada malaikat misalkan yang menurunkan hujan. Ada malaikat pemberi rezeki. Ada malaikat apa. Ya banyak. Ada malaikat dalam riwayat itu. Malaikat yang ada di Mekah. Kalau di Madinah. Ya kan? Dan seterusnya ada jalan-jalan. Cuma ini 10 malaikat yang gampang dulu. Istilahnya kalau kita ranking 10 yang paling sibuk kan malaikat maut kan sibuk kan malaikat maut ya, apalagi malaikat apalagi rakib atib mencatat kan sibuk kan, mungkin nakir paling sibuk. Jadi ini 10 sahabat yang paling sibuk, the best of the best. Jadi ranking 10. 25 nabi juga ini karena bukan rankingnya sebenarnya, karena kedekatannya dengan keturunan nabi Arab dan kakek atau keturunannya nenek moyang dari Nabi Muhammad. Jadi sama, jadi satu silsilah istilahnya, silsilah apa namanya, kenabian atau silsilah darah mau sama. Jadi begitu ya, seperti Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail itu kan kakek buyutnya. Kalau Nabi Ishak, oh saudaranya kakeknya, kan begitu, baku begitu istilahnya satu rumpungi Ibu Marni. Satu rumpungi ya. Ya, tapi memungkinkan di Indonesia mungkin ada juga nabi. Saya yakin ini dulu Indonesia ada tuh nabinya. Mustahil Indonesia sekarang menjadi Islam yang terbesar muslimnya kalau dulu tidak ada barakatnya nabi di sini. Pasti ada. Cuma tidak tahu kisah apa namanya. Nabi Raden, Nabi Songkolo, Nabi Asep tidak ditahu ki. Ya kan? Tidak tahu ki nabi apakah Nabi, kalau Ismail aja Nabi Ismail. Siapa tahu dulu ada namanya Nabi Kaprawi. Tidak tahu gitu. Malaikat Ismail saya lihat ada, Ustaz. Apa? Malaikat Ismail. Nabi Ismail kan Arab, ada memang. Anaknya Nabi Ibrahim itu kakek moyangnya Nabi Muhammad itu. Berarti kalau nanti Pak Ismail, kalau ada cucu ta atau anak ta kasih nama Muhammad. Gitu. Sejarah membuktikan Dua-duanya begitu. Muhammad kasihkan nama Pak Ustadz. Oh, begitu. Ada Muhammad. Iya. Oke. Iya, begitu. Ya, alhamdulillah. Oke, wih, sudah lewat Mi anu. 332 Mi. Oke, alhamdulillah. Begitu Sambalu. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan bicara tentang tafsir, itu banyak, itu luas, tapi cukup itulah pertemuan kita hari ini, kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih, kita bertemukan Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat. Terima kasih.